Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya Vera dari Surabaya membawakan tema Datang dan Lihatlah, Kasih Pengampunan Istimewa. Pada mulanya, firman itu terang kasih Allah. Terang bercahaya menyinari hati manusia. Saya, manusia, tidak berdaya. Saya buta, tuli, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kasih tidak menopang hidupku, kasih yang sempurna mengampuni kelemahanku, mengangkatku dari bawah untuk mencapai kemuliaan. Embun pagi menyejukkan pikiran. Manusia lemah perlu dikuatkan. Manusia lapar dan haus perlu dipuaskan. Manusia miskin diperkaya untuk menjadi berkat. Kasih mula-mula itu Allah sendiri. Kasih menumbuhkan kehidupan. Allah adalah kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, lemah lembut. Megahkan diri, tidak sombong, bukan pemarah, bukan pendendam, tidak menang sendiri, bertindak sopan, kasih tidak berkesudahan. Jalan Tuhan itu iman, pengharapan, dan kasih. Oleh kurban tebusan Yesus Kristus kita mendapat pengampunan dosa. Lewat pertobatan yang sungguh-sungguh dan sepenuhnya. Dosa itu sakit. Dosa itu menderita. Kasih dalam pengampunan itu melegakan, menghibur, dan menguatkan. Kasih itu sumber sukacita. Mengampuni sesama itu penting. Kasih dalam pengampunan harus dinyatakan dalam hidup kita. Jangan mudah geram, marah, dan dendam dalam situasi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih dalam pengampunan itu penting. Mohon kekuatan Tuhan untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti Anda. Positif dalam diri sesama. Jangan berfokus pada kesalahan dan kelemahan mereka. Pengampunan bisa menyembuhkan sakit, luka, kebencian, dan racun pertikaian. Kasih memberi damai Allah. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan di surga. Kasih harus menjadi realistis hidup ini.
Jika hati kita dipenuhi keegoisan, kesombongan, iri hati, percekcokan, perselingkuhan, dan kecemaran dosa, membawa kita menuju kehancuran. Ketidakpekaan terhadap suara Tuhan membuat kita salah memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan kita. Itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Tuhan tetap menuntun kita kembali ke rencana awal Tuhan. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tuhan mendampingi kita di kala suka dan duka. Jangan putus asa. Semakin dekat dengan Tuhan, kuatkanlah imanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ceritakanlah setiap masalah kepada Tuhan melalui doa. Nyatakanlah keinginan dalam doa. Ketika mengalami masa sulit, ingatlah selalu mencari Tuhan. Hanya Tuhan mengurangi beban kita melalui berkat dan mujizat-Nya. Masalah dapat dialami oleh siapa saja. Tuhan pasti memberi jalan kepada orang yang berusaha. Jangan takut, jangan gemetar. Tuhan Allahmu menyertai engkau. Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Jangan kecut dan tawar hati. Rancangan Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Belajarlah pada Tuhan karena lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan tidak bisa terulang lagi. Manfaatkan kesempatan untuk melayani. Mau kapan lagi jika belum sempat melayani? Kesempatan itu anugerah Tuhan. Melayani orang yang kita cintai membuat hidup bermakna. Siapa lagi kalau bukan kita? Melayani sesama itu penting. Melayani membuat hidup bahagia, membuat hidup jadi berkat. Ayo saling melayani.